Halo semuanya, kembali lagi di Obaku Podcast. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di penghujung season 3. Nah, setelah satu season kita ngebahas seputar bahas lebih dari sosial media, kita bakal coba mengakhiri season ini dengan merangkum apa-apa saja dampak dari sosial media yang telah sosial media berikan kepada kita nih. Apa aja sih, Lan? Nah, untuk jawab itu, kita kemarin tuh udah nanya ke kalian via Instagram questions tentang apa aja sih dampak-dampaknya itu dari di kehidupan kalian, di kesehatan mental atau bisnis bagi yang punya dan lain-lain. Nah, dari respon yang kita udah dapat dari kalian, kita tuh udah coba kelompokin jawaban-jawabannya nih. Nah, apa aja sih itu kelompoknya, Rik? Nah, ya. Jadi kita udah coba ngelompokin jawaban-jawaban ini berdasarkan aspek-aspek kehidupan nih. Ya, jadi yang pertama itu kita udah coba ngelompokin berdasarkan personal feeling, mental health. Terus juga kita juga udah coba ngebahas, kita udah coba ngangkum melalui habit, melalui bisnis dan respon-respon lainnya. Betul. Mungkin langsung kita coba baca aja kali ya. Ya, boleh. Dari gua dulu. Oke, boleh lu dulu. Oke, yang pertama dari teman kita yang inisialnya M, katanya 50-50 jatuhin mental sama bantu recovery. Ini dari aspek mental health lah ya. Pokoknya dia bilang kayak, ya kadang bikin mental jatuh, kadang ngebantu recovery juga. Ya bagus sih, kalau untuk dia seimbang, itulah good for them. Terus selanjutnya dari teman gue lagi, inisial T, teman kuliah gue nih, dia bilang, a bit of a mental health deteriorate, but at least keeps me informed of recent events. Ini jadinya seimbang juga nih, dianya. Dia bilang jatuhin mental juga, tapi dia juga masukin kayak, dia juga bisa update sama berita-berita di luar sana. Kebanyakan sih bilang juga kayak, ada juga yang bilang kayak, I feel shit about myself for not doing as much as other people do on social media. Jadi misalnya kayak orang pada ngambis update di Instagram gitu misalnya. Jadi temen gue ini dia bilangnya kayak, kok gue nggak produktif banget sih gitu. Dia jadi kayak ngerasa down. Tapi dia juga bisa ngerasa termotivasi juga karena ngeliat orang-orang. Terus ada juga yang bilang, teman kuliah gue juga, seeing people do things that I want but I can't, kayak misalnya traveling makes me feel deprived. Jadi ya apalagi terutama di quarantine ini, itulah ya, pandemi ini ada yang jalan, padahal sih jangan jalan sih guys, tapi ya gitulah, dia nggak bisa, jadi kayak kok gitu sih orang-orang. Terus gue pengen jalan juga tapi nggak bisa, ya gitulah pokoknya. Nah, kalau dari sisi lo gimana, Rix? Oke, kalau dari gue ya, kalau dari gue ini pertama dari temen gue. Nah, dia tuh ngomong katanya impact-nya tuh ke mental gitu. Jadi kayak dia ngerasa kalau dia lagi ngedown tuh dengan adanya sosial media, mentalnya dia itu bisa naik lagi, moodnya bisa naik lagi karena dia bisa ngeliat hal-hal yang emang dia senangin gitu di sosial media. Nah, tapi juga di negatifnya itu dia kadang-kadang malah ngerasa insecure gitu, bisa ngejatuhin dia karena ngelihat sesuatu yang malah bikin dia down lah gitu. Terus ada lagi dari teman gue yang lain, dari teman SMP gue nih. Nah, dia tuh ngomong dia terpaksa mengkonsumsi someone else life. Jadi itu ngebuat dia malah nge-compare dia dengan orang lain gitu. Yang sebenarnya itu tuh gak baik sih buat diri kita sendiri. Terus juga temen gue ada yang bahasnya simpel nih, kayak cuma bilang bikin iri doang. Terus juga ada lagi dari teman deket gue, nah dia ngomong, dia bilang bakal jadi lebih sering bandingin dirinya dengan orang lain, itu sama kayak tadi sih.
Itu sih kalau dari sisi mental health dan personal feeling gitu ya. Lanjutnya nih ada dari habit nih. Nah aneh-aneh kalau habit ini temen gue. Lucu-lucu juga. Nah jadi pertama ada dari temen gue inisial J. Nah dia tuh ngomong katanya, karena sosmed ini dia tuh ngerasa jadi lebih males gitu. Dia lebih ngebuang waktunya buat nge-scroll sosmed secara tidak sadar gitu. Itu yang kadang-kadang gue juga ngerasa, tapi nggak apa-apa sih menurut gue. Kalau juga dia tuh katanya sampai nggak bahasa udah habis banyak waktu yang terbuang, padahal waktu yang dia pakai itu bisa pakai buat ngelakuin hal-hal yang produktif gitu. Nah ini juga ada nih yang mirip banget nih sama yang tadi. Dia bilang kayak kebiasaan dia tuh kayak jadi jelek banget gitu. Dia ngerasa setiap hari itu harus 24/7 sama HP-nya, kayak dia tuh takut kalau dia ngechat dia balasnya lama tuh, dia tuh kayak gatel gitu, pengen balas cepet gitu kan. Lucu sih tapi ini bisa ya gatel. Kalau kita malah cuekin aja gitu udah amat. Ya. Kalau dari lu kalau dari gue, dari habit ya, sebenarnya sih sama aja. Teman-teman gue pada bilang, kayak satu orang sih yang jelasin habitnya itu, dia bilang social media affects how much time I spend on my phone because it's so addicting. Benar, I could spend hours on them and not do work. Yap, betul. I used to always post everything on her Insta, and posting stories takes so long because I usually think of long captions or take long to choose which to post. Yeah. Ada orang kayak gini. Kalau gue sih gue bodo amat sih, but I'm like there are people like that too. Gue sih lebih ke story sih. Kalau story, gue mikirin story, aduh gue pengen post story, terus gue kayak ngetik panjang, ngetik essay gitu. Anyway, pokoknya kayak take long to choose which one to post, and waste of time to be honest when I'm supposed to do work. Pokoknya intinya buang-buang waktu untuk memilih foto, terus mikirin caption dan lain-lain. Sementara dia tuh ada kerjaan yang mesti dia lakukan. Ya sih itu aja kalau dari gue sih, dari sisi habit. Oke. Mungkin lo ada tambahan lagi dari yang unik-unik gitu? Unik. Ada lagi nggak? Kalau yang unik, ada sih yang bisnis dari teman kita tadi, berinisial M. Michelle. Business helps a lot. Business helps a lot. Iya sih. Contoh, nyokap gue bisa mulai bisnis sendiri. Setahu gue nyokapnya Michelle punya toko kue, dia juga jualan di Instagram. Iya, jualan kue. Iya. Gua lihat di itunya ya. Sekarang lagi jual kue banyak banget. Nah, gue juga udah cobain, kuenya enak banget. Mantap, bisa. Kita bisa shout out di sini. Di follow ya, guys. Iya. Bisa order juga. Sini nih, entar sama Wulan diedit. Iya, sama gue diedit pokoknya. Terus, gue juga pengen nambah lagi nih yang bisnis tuh, gue juga banyak banget sih. Kalau di UK ya, kayak bisnis orang-orang remaja gitu, yang seumuran kita atau lebih muda, dia tuh pada jualan aksesoris, kayak cincin nih. Gue pakai cincinnya salah satu, anting, cincin lagi. Antingnya Wulan. Iya, mereka pada jualan di Instagram. Gitu deh, kayak kenceng banget promosinya, gila, lewat mulu di gue, Instagramnya mereka. Ya gitulah. Terus satu lagi nih yang unik menurut gue sih, respon dari temen gue yang terakhir. Apa? Ada dari temen gue inisial A, dia temen SD SMP gue. Dia bilang, membuat otak saya tumpul ngelihat kegiatan yang itu-itu aja, empati saya juga tambah tumpul. Gitu. Kayak gue nggak yakin sih sama yang ini, tapi kalau empati juga tambah tumpul, gue mungkin bisa relate. Dan empati untuk ke beberapa orang lah. Cuman ya itulah respon yang unik dari teman-teman kita ya, Rick. Iya. Iya. Oke nih lah. Jadi dari yang kita bacain sama kita sharing tadi nih, kayak kita bisa ngelihat kayak sosmed tuh ada dampak positif sama negatifnya nih.
yang mungkin kalau dari positifnya itu jadi bisa berguna gitu buat lu, kayak contohnya tadi apa namanya, bisa buat update info secara cepet kan. Kalau sekarang tuh berita tuh di sosmed tuh kayak cepet banget kan, kayak lu buka timeline dan aja tuh kayak udah ada berita-berita baru, terus dari Instagram 24 jam lah simpelnya gitu. Udah kalau beda banget sama dulu. Kalau dulu tuh kita kalau buat lihat berita tuh kayak mesti lihat TV dulu, mesti nyetel Metro TV atau TV One gitu kan. Nah sekarang enggak, sekarang lu tinggal buka HP juga udah ada semua. Betul. Atau enggak lu dulu di koran, mungkin lu dulu di koran. Nah ya, terus juga nih itu juga apa, sosial media juga bisa menjadi hiburan buat kita nggak sih? Mungkin lu bisa nemuin konten yang spesifik gitu sama lu kan. Nah terus juga gue ada satu lagi nih, kayak mungkin juga sosial media tuh kayak tadi yang Wulan bilang dan Wulan saya lakukan gitu, sosial media itu dia pakai sebagai stress release dia gitu. Jadi kayak dia bisa mau sambat, ada keluhan-keluhan apa, nah dia tuh tinggal bisa secara tenang, relax, ngeluarin semua itu di situ. Kalau dari lu apa? Ya benar. Ya gue sih cuman kayak ngerangkum yang udah lu bilang sih, kayak oke, sosmed itu ya bagus lah buat hiburan, kayak kita bisa nemu konten yang bisa kita relate, yang bisa kita ikutin, yang kita suka, terus banyak memes lucu ya gitu. Tapi nih ya guys, cuman ya kalau scrolling sosmed udah mulai bikin kalian capek, marah-marah, sedih, pokoknya all those negative stuff in your head, mending stop aja dulu. Oke? Mending stop aja dulu, istirahat, terus lakukan hal yang lain yang berguna, kayak apa, olahraga, nonton TV atau apalah gitu loh, atau ya mending at least tidur gitu loh ya, pokoknya istirahat aja gitu. Soalnya pokoknya jangan makin larut sama hal-hal toksik di sosmed atau hal yang bikin kalian negatif gitu loh, karena itu nggak bagus untuk kesehatan mental kalian. Pokoknya utamakan diri kalian dulu, walaupun kalian mikir oh ini penting, gue mesti tahu ini, tapi coba pikirin diri kalian dulu deh pokoknya. Kalau lu mainnya lagi ruwet, kalau lagi ruwet kan susah gitu loh, malah lu sendiri malah nyakitin diri sendiri ujung-ujungnya. Ya itu sih dari gue. Apalagi yang mau lu tambahkan, Rik? Deh, gitu cukup aja dan ya dari kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa follow semua sosial media kita. IG di Obaku Podcast, di Spotify juga ada Obaku Podcast, dan juga di YouTube juga di subscribe YouTube kita di Obaku spasi podcast. Yoi. Karena kita udah upload sering loh video di YouTube, pokoknya di subscribe. Oh iya. Nah, terus kalau bisa lu stay tune ya sama konten kita ke depan, karena konten ke depan tuh bakal jadi konten yang unik menurut kita. Jadi stay tune aja. Tungguin ya konten kita. Tungguin aja. Oke, basically thank you for watching. Ini penutup kita season 3. Semoga kalian suka konten kita di season 3 ini. Bener kata Tarik, tunggu aja konten kita di masa depan. Pokoknya ke depannya gimana. Ya, kita pamit dulu ya, Rik. Happy weekend, happy Sunday, atau apapun lah dimanapun kalian berada. Stay healthy, stay safe. Bye. Dadah.